diberhentikan karena saya mendukung pasangan Jokowi Yusuf Kala. Ya, saya berpolitik untuk rakyat, bukan berpolitik untuk kekuasaan. Gitu. Jadi kalau menurut saya ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan rakyat atau bertentangan dengan keinginan rakyat atau ingin mengusung atau memasung demokrasi, ya itu memang harus dilawan, ya gitu. Jadi kalau ditanya kenapa nggak pimpinan, kalau pimpinannya kebijakannya salah gitu ya, sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, mungkin kalau dulu rakyat dan mahasiswa tidak berdarah-darah ya, nggak ada PAN, tidak ada PKS, tidak ada Demokrat, tidak ada PKB. Mereka tidak punya record sejelek Prabowo. Justru karena mereka sebagai partai reformis, kita yang mengusung cita-cita reformasi, kita harusnya mendukung sosok yang reformis. Orangnya ke partai? Saya nggak peduli partai. Sekarang ini one man one vote ya. Gitu. Jadi one man one vote. Ya. Sekarang kita pilih orang baik. Kita harus belajar dari situasi sekarang. Kita pilih orang baik dimanapun dia berada. Orang baik itu ada di Golkar, kita pilih. Orang baik ada di PKS, kita pilih. Orang baik ada di PDIP, kita pilih. Orang baik ada di PAN, kita pilih. Ya, keberanian itu bisa dimiliki siapa aja. Keberanian berpendapat, keberanian bersuara, keberanian bersikap harus dimiliki siapa aja gitu. Jadi salah kalau cuma bilang laki-laki yang punya keberanian tersebut. Makanya banyak perempuan ditindas karena nggak berani berpendapat dan mengeluarkan pendapatnya, itu salah gitu. Jadi perempuan laki hak dan kewajibannya sama. Saya dari kecil saya dibiasakan orang tua untuk saya nggak I wish that I can be ignorance. Saya bisa aja untuk tidak peduli terhadap segala isu yang ada di Indonesia pada khususnya, tapi saya nggak bisa, itu saya gitu. Jadi setiap ada dari mahasiswa atau ada hal-hal kecil ya yang dilakukan misalnya di sekolah atau di bangku kuliah ada yang tidak benar, saya harus menyuarakan hal tersebut gitu. Jadi ya begitu juga saya terjun ke politik karena apa, saya menyuarakan masyarakat gitu. Dan diri saya sendiri dan masyarakat gitu. Saya merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan masyarakat, ayo kita bergerak gitu. Jadi saya nggak bisa tinggal diam. Begitu juga dengan Pilpres ini, ada dua pasangan calon, saya nggak bisa diam aja gitu. Yang satu lebih baik dari yang lain, yang satu lebih banyak mudaratnya gitu. Jadi kan saya harus, tidak ada yang ideal, tapi saya harus memilih karena saya juga punya tanggung jawab moral sebagai politisi. Saya paham sekali bahwa saya punya followers gitu, dan saya harus memberikan keteladanan untuk mereka dengan bersikap dan menyatakan pendapat. Mereka juga kan memahami alasan saya seperti apa. Mungkin makanya saya nggak pernah dipanggil karena sebetulnya mereka paham, tapi mereka mungkin ya ini kan hanya teori aja. Tapi sebetulnya langkah gini, ini nggak pertama kali terjadi. Kalau teman-teman media mungkin punya record juga ya, punya record 2009. Sekarang kalau banyak misalnya Derajat Wibowo mengatakan, oh karena Wanda menginikan hasil rakernas yang mengusung Pak Hatta. 2009 kemana Derajat Wibowo? Dia berkampanye untuk Yusuf Kala di lapangan terbuka, rapat akbar. Nggak tahu, mungkin teman-teman masih punya nggak ininya ya, filingnya. Saya Derajat Wibowo mendukung Yusuf Kala. Padahal pada saat itu PAN berkoalisi dengan siapa? Demokrat ya. Salam dari Pak Amin Rais. Maksudnya dikeluarkan dari anggota nggak gitu. Jadi yang memprihatinkan kadang di politik ini orang jadi amnesia gitu, banyak yang amnesia. Ya. Tapi yang pasti nggak ada ancaman kemarin itu, nggak ada ancaman. Buat apa ancam-ancam Wanda Hamidah? Nggak usah juga diancam-ancam. Kan nggak penting juga ancam-ancam. Kalau Anda bisa ngomong baik-baik dengan saya. Konsekuensi logis ya, bahwa saya nggak kaget, I'm not surprised gitu, saya nggak kaget saya dipecat. Ya sedihnya karena gini,
Sedihnya karena dipecat dengan alasan apa? Dipecat dengan alasan mendukung Jokowi JK, dipecat dari keanggotaan karena mendukung Jokowi JK, itu presiden buruk, justru bukan memberikan pembelajaran dan contoh yang baik. Wanda Hamidah diberhentikan karena mendukung pasangan Jokowi dan JK. Diberhentikan dari anggota tanpa melalui mekanisme gini. Kita organisasi kita punya mekanisme. Ada sanksi administratif, ada SP1, ada SP2, ada skors, Anda bisa dipanggil untuk didengar, tapi mekanisme ini semua dilewati. Ya, saya tidak pernah dipanggil untuk ditanya kenapa Anda mendukung Jokowi JK, gitu, karena deep inside saya yakin mereka paham. Gitu, jadi mekanisme itu. Jadi kalau Anda tanya perasaan saya, ada perasaan sedih, perasaan kecewa, tapi bukan kekecewaan pribadi. Gitu, karena sedihnya apa? Oh, partai yang dulu menjunjung tinggi demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, kemudian melakukan pemecatan terhadap sebagai anggota. Saya belum dengar ada partai lain yang melakukan pemecatan sebagai anggota. Gitu ya, mungkin di PAW, mungkin dipecat dari kepengurusan dan lain-lain. Pemecatan sebagai anggota ini presiden buruk karena konstituen PAN di seluruh Indonesia yang memilih Jokowi JK itu bukan cuma saya, yang mendukung Jokowi JK itu bukan cuma saya. Jadi maksudnya apa? Anda harus memecat, konsekuensinya ya, maksudnya ketika Anda memecat saya sebagai anggota lain mesti dipecat juga dong. Saya nggak mau buang-buang energi, lebih baik energi saya berikan untuk hal-hal yang lebih banyak bermanfaat. Nggak pernah kapok, ini proses gitu ya. Mungkin kalau proses ini nggak saya alami, saya tidak menjadi saya sekarang ini. Proses itu merupakan pembelajaran dan saya belajar untuk berhati-hati lagi gitu. Jadi kalaupun saya nanti masuk partai politik yang lain, tentunya saya harus lebih berhati-hati. Saya akan pikirkan dengan sangat matang sekali gitu, nggak mungkin tergesa-gesa. Saya berpolitik untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan. Jadi I have nothing to lose. 99% mendukung. Ya, maksudnya gini, 99% memberikan simpati ya, bahwa prihatin, memberikan empati dan simpati mereka dan mensupport bahwa Mbak, Anda nggak sendirian. Buat saya, ya Anda mau dibela sejauh mana sih gitu. Nanti pada saatnya ketika yang penting ketika ada satu isu bersama ya kita turun sama-sama. Ada satu kebijakan yang harus dilawan, kita lawan sama-sama. Itu akan terlihat di situ.